guys, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Siapa nih yang lagi kangen-kangennya sama kampus, terutama belajar face to face dengan dosen dan teman-teman di kelas? Aku juga kangen nih. Nah, kali ini aku bakal ngajak kalian belajar dari rumah. Sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Niputu Ida Putri Widari, NIM 1708541006. Aku merupakan mahasiswa program studi matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, yang pada kali ini sedang memenuhi tugas dari dosen yang bernama Ibu Luhputu Ida Harini, SSI, MSc. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai salah satu cara pembuktian matematika. Sebelumnya, dalam matematika terdapat beberapa cara untuk membuktikan suatu masalah matematika, seperti pembuktian langsung, kontraposisi, induksi, dan kontradiksi atau pembuktian tidak langsung. Salah satu jenis bukti yang paling kuat dalam matematika adalah bukti berdasarkan kontradiksi atau bukti tidak langsung. Bukti ini dikatakan kuat karena dapat digunakan untuk membuktikan pernyataan apapun dalam beberapa bidang matematika. Struktur penyelesaiannya pun sangat sederhana loh, yaitu dengan menganggap pernyataan salah dan berusaha menunjukkan kepalsuannya atau ketidakbenarannya hingga hasilnya dianggap berkontradiksi. Sehingga, hal yang perlu teman-teman ingat dalam kontradiksi yaitu bukti dengan kontradiksi dalam logika dan matematika adalah bukti yang menentukan kebenaran dari sebuah pernyataan dengan menganggap proposisi itu salah. Kemudian, bekerja untuk menunjukkan kepalsuannya hingga hasil dari asumsi tersebut adalah kontradiksi. Seperti yang kita ketahui, kebenaran dan kepalsuan adalah hal yang bertentangan. Hal itu bisa teman-teman lihat dalam kalimat berikut ini. Jika ada, maka yang lain tidak. Tentunya kalimat tersebut dapat mencerminkan suatu hal yang bertentangan. Hal ini adalah aturan dasar logika dan bukti oleh kontradiksi tergantung pada hal tersebut. Sehingga, perlu teman-teman perhatikan 5 poin berikut ini. Pertama, pernyataan tidak bisa benar dan salah di saat bersamaan. Kedua, jika pernyataan bisa dibuktikan benar, maka pernyataan tidak bisa salah. Ketiga, jika pernyataan bisa dibuktikan salah, maka pernyataan tidak mungkin benar. Keempat, jika pernyataan tidak bisa dibuktikan benar, maka pernyataan salah. Kelima, jika pernyataan tidak bisa dibuktikan salah, maka pernyataan benar. Kelima poin ini merupakan kondisi dari kebenaran dan kepalsuan yang dieksploitasi kuat dan universal dengan bukti melalui kontradiksi. Nah, ini dia nih langkah-langkah dalam pembuktian kontradiksi. Cukup dengan 4 langkah, teman-teman sudah bisa loh membuktikan sebuah pernyataan. Yuk disimak apa aja. Yang pertama, asumsikan pernyataanmu adalah salah. Yang kedua, lakukan pembuktian seperti pembuktian langsung. Yang ketiga, temukan kontradiksi dalam pernyataan. Dan yang keempat, menyatakan bahwa karena kontradiksi, tidak mungkin pernyataan itu salah. Jadi, pernyataan itu pasti benar. Agar lebih memudahkan kalian dalam memahami tentang kontradiksi, berikut simak contohnya. Yang pertama, buktikan bahwa tidak ada bilangan bulat Y dan Z yang memenuhi 24Y plus 12Z sama dengan 1. Nah, aku beri nih waktu 10 detik buat teman-teman berpikir menurut jawaban teman-teman sendiri sebelum aku jelaskan jawaban yang benar. Oke, waktu sudah habis. Teman-teman bisa simpan dulu ya jawabannya. Setelah pembahasan, teman-teman bisa langsung mencocokkan jawaban dari teman-teman sendiri. Untuk menyelesaikan soal ini, mungkin teman-teman akan menghabiskan waktu berjam-jam, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun untuk menemukan bilangan bulat tertentu yang bisa memenuhi persamaan tersebut. Nah, mari kita coba untuk mengambil 2 bilangan bulat Y dan Z seperti berikut ini. Pada pernyataan atau persamaan 24Y plus 12Z sama dengan 1, akan kita coba untuk memasukkan bilangan bulat Y dan Z yang dipilih secara acak.
Misalkan, Y sama dengan minus 5 dan Z sama dengan 7. Ketika Y dan Z kita substitusikan ke persamaan, maka kita akan memperoleh nilai minus 36, di mana nilai tersebut tidak sama dengan 1. Nah, dapat kita lihat bahwa bilangan bulat tersebut tidak berfungsi. Mau terus melakukan itu dengan beberapa ratus bilangan bulat lainnya? Mungkin tidak. Namun, menggunakan bukti berdasarkan kontradiksi, kita dapat coba membuktikan pernyataan itu salah. Nah, pada soal sebelumnya, menyatakan bahwa tidak ada bilangan bulat Y dan Z yang memenuhi 24Y plus 12Z sama dengan 1. Mengikuti langkah-langkah pembuktian secara kontradiksi, hal pertama yang kita lakukan adalah mengasumsikan bahwa pernyataan itu salah. Dalam artian, pernyataan akan berbunyi, ada bilangan bulat Y dan Z yang memenuhi 24Y plus 12Z sama dengan 1. Dapat kita lihat dari persamaan asli yaitu 24Y plus 12Z sama dengan 1 memiliki faktor persekutuan terbesar atau FPB yaitu 12. Sehingga ketika persamaan asli kita sederhanakan akan menjadi 2Y plus Z sama dengan 1/12. Bisa teman-teman lihat bahwa nilai yang dihasilkan dari penjumlahan tersebut adalah pecahan. Sehingga hal yang kita peroleh adalah dua bilangan bulat jika ditambahkan tidak menghasilkan bilangan bulat atau menghasilkan pecahan. Tentunya hal ini berkontradiksi dengan asumsi kita di awal, yaitu yang menyatakan ada bilangan bulat Y dan Z yang memenuhi 24Y plus 12Z sama dengan 1. Maka teman-teman, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pernyataan tidak ada bilangan bulat Y dan Z yang memenuhi 24Y plus 12Z sama dengan 1 adalah benar. Nah, sekarang teman-teman bisa mencocokkan jawaban teman-teman sendiri. Aku harap jawaban kalian benar ya. Soal berikutnya adalah buktikan bahwa paling tidak 4 hari dari 22 hari jatuh pada hari yang sama. Nah, aku beri nih waktu 10 detik buat teman-teman berpikir menurut jawaban teman-teman sendiri sebelum aku jelaskan jawaban yang Oke, waktu sudah habis. Teman-teman bisa simpan dulu ya jawabannya. Setelah pembahasan, teman-teman bisa langsung mencocokkan jawaban dari teman-teman sendiri. Adapun penyelesaiannya dengan menggunakan kontradiksi adalah sebagai berikut. Sama seperti soal sebelumnya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengasumsikan bahwa pernyataan paling tidak 4 hari dari 22 hari jatuh pada hari yang sama adalah salah, atau dapat diartikan maksimal ada 3 hari dari 22 hari jatuh pada hari yang sama. Perlu teman-teman ingat bahwa dalam 1 minggu terdiri dari 7 hari. Hal ini dapat membuktikan pastinya terdapat 21 hari dipilih untuk masing-masing hari dalam seminggu. Hal tersebut tentunya berkontradiksi pada pernyataan kita sebelumnya, karena pada pernyataan kita sebelumnya kita memiliki 22 hari yang harus kita pertimbangkan. Nah, maka dari itu, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah paling tidak 4 hari dari 22 hari jatuh pada hari yang sama adalah pernyataan yang benar. Nah, sekarang teman-teman bisa mencocokkan jawaban teman-teman sendiri. Aku harap jawaban kalian benar ya. Nah, gimana teman-teman dengan melihat contoh soal tadi? Gampang kan? Teman-teman tidak perlu berpikir sangat panjang untuk memecahkan soal tersebut. Untuk soal-soal lainnya, bisa teman-teman coba sendiri ya di rumah sambil mengisi waktu selama COVID-19 ini menyerang. Sebelum mengakhiri video, aku ingin mengajak teman-teman untuk selalu hidup bersih dan sehat, serta selalu di rumah aja. Yuk, bantu Indonesia memutus rantai penyebaran COVID-19. Stay safe, di rumah aja, belajar dari rumah. Thank you for watching this video. It's time to say goodbye.